Yang kedua saya pas jam 9 malam itu baterai habis, batunya nggak dicas, cuman ininya udah swab. Ya. Kembali lagi bersama kami, kreator patrol, kreatornya orang patrol ya. Kita mau menceritakan dengan sesuai tema kita Minggu Kelabu, di mana kita akan menceritakan hal-hal mistis di kampung patrol. Ya. Nah, kita beralih ke narasumber yang pertama, Dadang. Katanya dia cerita yang unik ya di kampung patrol, di kampung kita tercinta ini. Yang ya langsung saja, gimana? Ya, oke, narasumber yang pertama kita fungsikan narasumber yang pertama kepada Bapak Saudara Yan Periansyah. Waktu dan tempat persilakan. Kalau ada masukan silakan dibicarakan dulu. Kira-kira kalau ada kejadian apa ya yang bisa dibilang viral di patrol. Mungkin pertanyaan dari saya, pernah merasakan hal-hal, melihat dengan posisi negatif atau gimana gitu? Mungkin maksud dia apakah Anda sebagai narasumber pernah merasakan atau mengalami hal-hal intinya itu merasakan pernah atau bisa dibilang sering minggu-minggu ini sering lah merasakan atau melihat sekelebat penampakan dan ya, bisa dibilang di kampung kita ini dulu kan terkenal dengan keangkerannya, jadi kental lah mistisnya. Yang sering terjadi, merasakan yang sering terjadi itu merasakan gimana? Sering mendengar suara-suara sih, kayak suara nangis, lebih sering suara dengar bayi sih. Padahal dekat rumah saya itu gak ada bayi sama sekali. Biasanya setiap malam Selasa. Oh, itu rutin? Ya, rutin. Setiap malam Selasa. Dan pernah melihat sosok di home? Kalau di rumah belum sih. Kalau di rumah paling di luar itu pun cuma sekelebat doang. Kalau kata bahasa Sunda saliwat. Saliwat. Akel. Seperti kan studio kan. Oh, di posisi di studio. Iya. Mungkin kalau emang pernah ya, pasti pernah lah. Pasti ya, semua juga pernah ya. Cuman gue tuh nggak tahu kalau itu tuh emang kejadiannya emang real atau enggak. Tapi kalian tau nggak kalau Arab gitu kan? Iya. Arab lagi tidur tapi ini Iya. sering kalau gue tuh ngerasain kayak gitu, tapi nggak pernah ada sosoknya. Tapi gue ngerasa kalau sosoknya itu ada di belakang gue. Kan begini nih, ini pasti di gue kan, gue lagi tidur nih, di sana tuh lagi tidur. Nah, gue kan lagi gini tidur nih, tidur. Di belakang gue tuh kayak ada yang gini nih. Nah, ngelus. Nah, gue kan belum lihat sosok tuh kayak gimana, tapi gue bisa visualkan sosok tersebut. Tapi gue juga nggak tahu itu emang bener apa enggak. Tapi kalau soal yang truk itu mah udah suara ini ya. Mungkin ini ilustrasinya ya. Nah, itu ilustrasinya seperti itu. Terus di tempat kerja dan gimana? Kalau masalah di tempat kerja, saya sering mendengar suara-suara, dan yang lebih jelasnya lagi lihat itu apa sih? Poci. Bukan, yang besar kayak Kendarawuhi. Mesin. tong. Oh ya. Tong. Itu suka bergeser-geser sendiri. Kalau dibilang sama tikus gak mungkin jauh bergesernya, karena kalau dilihat dari CCTV bos saya itu nggak ada penampakan apa-apa, tapi dia berjalan sendiri. CCTV. Tapi ya,
Tapi lu pernah ngerasain pernah ngeliat langsung nggak? Kalau ngelihat langsung pernah sekali, cuman nggak semua melihat, cuma kakinya doang. Oh, jadi Bukan sosoknya. bukan kaki gitu ya, gaun merah. Oh, merah. Gaun merah. Oke. Cuma itu, dan yang sering mengganggu saat tidur habis beres kerja itu cuma itu pintu doang. Ada yang ngetuk kan? Ya ngetuk, Oh, ngetuk pintu. tapi keras itu. Paling ampuhnya itu hari Jumat Jumat. jam Paling sering. jam 12 lebih 20 menit. Oh, itu pas jam segitu terus. Oh, sangat detail. Terus nyampe pokoknya ada terus lah tiap itunya, tiap malam Jumat. Tapi lo pernah ngerasain pernah ngalamin hal-hal yang selain dari tempat kerja, di tempat di kampung apa Di sini? rumah atau di mana? Kalau di kampung mungkin di bawah rumah saya, Oh, yang di kandang kandang itu, domba kan? kandang ya, kalau di itunya kandang kambing lah Ya, kalau anak bahasa kambing. Indonesia ya. Jadi itu kan kambing saya melahirkan 3 pas malam. Bapak saya dan ibu saya, kakak saya. Oke. Yang pertama ke bawah itu bapak saya, yang kedua saya. Pas jam 9 malam itu baterai habis, batunya nggak dicas. Kan dibuka aja lakbannya, bret. Wah, ngolosot itu tutupnya. Jadi gimana ya, melihat sebuah bayangan hitam lah, cuman nggak jelas banget, nggak tahu ya gimananya. Cuman yang saya jelas itu bisa menembus rumah. Oh, jadi posisinya itu di atas. Iya, dari bawah kan baterai mau habis, Ya. pas mau ke atas diketrok-ketrok kalau nggak salah, itunya apa sih, diketuk-ketuk kalau nggak salah ya. Baterainya pas lihat ke atas ada itu bayangan hitam, Itu besar ya besar, nembus rumah. saya. Cuman nggak tahu mata saya halusinasi atau gimana gitu. Tapi yang pastinya kata ibu saya dan bapak saya emang ada gitu. Oh, Cuman emang nggak ada. mengganggu. Emang penunggu. Ya udah lama. Untuk Anda pribadi gimana? Saya sangat Jadi keras dikit. tiap malam ya, bukan tiap malam sih, Hmm. bukan tiap malam, enggak. Kalau ya habis main kan ke rumah temen Iya. siang, Hmm. suka ada TV nyala sendiri, tapi pas buka pintu mati, jadi ada suara TV, terus ada suara ketawa gitu. Yang ketawa pas lagi ngaca kan kalau habis pulang dari mana-mana itu suka ngaca dulu. Iya. Kalau malam itu suka ngaca ada Itu melirih. Kalau kucing kayak gitu. Nah, tapi itu posisinya suaranya dari mana? Belakang, depan? Oh, dari atas. Shit. Itu posisi di kamar. Jadi di kamar mandi itu kan ada kaca. Oh, di kamar mandi. Kamar mandi suka gini dulu kan, set langsung ini hial mencek sebenarnya mah. Shit man. Langsung berangkat aja tuh ke kamar, langsung tarik selimut, dengerin lagi. Ada tuh posisi jam sekitar jam 1 enggak, pokoknya tengah malam lah. Keseringan itu lebih dari tengah malam. Ini ceritanya dari sumber kita ada yang cerita yang lain itu yang lebih cekal. Mungkin kejadiannya tahun 2020 ya, waktu rumah gue masih dekat rumah ini yang di iya. atas. Jadi waktu itu kan masih sering-seringnya mabar nih sama anak-anak, dan kebetulan sebelah barat rumah itu ada pohon jeruk.
biasanya kan anak-anak di situ pada suka kencing kan. Nah sebenarnya di situ ada sosok di bukan tangkal, di pohon jeruknya itu. Dan itu sampai sekarang sih gue belum pernah bilang kalau di situ ada. Dan biasanya kan kalau gue main di situ biasa sampai malam lah jam 1. Nah teman gue yang 2 lagi, si Teguh sama si Ian itu biasanya pulang duluan. Nah kalau saya biasanya sampai jam 1 itu sama sih, ada satu teman gue ya, satu lagi namanya si Ures lah. Nah pas gue duduk di depan rumah bareng si Ures sekitar jam 12, gue ngelihat sosok kayak ular tapi ada badannya gitu. Ular belakangnya ular tapi badannya kayak orang gitu. Cewek. Ya kayak cewek lah. Berdarah. Masuknya itu ke kebun, bukan kebun ya? Iya kebun jambu. Kebun itulah ya, biasa kebun jambu di sana tempat saya itu. Nah ya masuk ke kebun jambunya si ini Dadang. Itu jadinya jam 12:30 gue masih inget. Terus Nang cerita nangka itu. Oh, Nah, jadi gini guys. nangka itu. Oh. Dulu tuh gue suka main di kali ya sama narasumber saya ini nih, satu ini nih. Suka main kayak, lu tau gak sih kalau batu yang di kali tuh dibuka-bukain nyari belut. Kalian? Ya, posisi gue sama dia tuh emang gak berada jauh. Posisinya gue tuh lagi nyari belutnya di bawah pohon lah ya, di bawah bawah nangka pohon itu. nangka. Dan kita tuh berbalik, jadi nggak ngadep-ngadepan, kita tuh berbalik. Nah pas gua balik badan itu kelihatan kalau ada yang menetes. Nah menetes itu kayak darah kental tuh sih, darah kental. Nah kayak darah kental gitu. Nah itu netesnya itu lama kayak tes gitu. Terus gua nanya, itu apaan sih? Pas kita lihat ke atas itu nggak ada apa-apa, sumpah nggak ada kayak getah gitu, warna merah itu nggak ada kan itunya belum berbuah. Dan kita pun kaget dan lari mirip-mirip. Itu juga posisinya Bukan itu main itu. siang bolong bro. Siang bolong itu posisi kita tuh udah guyang berenang lah. Udah berenang. Oh mandi di sungai lah ya. Main-main di kali lah. Oh iya. Salah orang patron. Iya biasa. Gak ada waterboom, sungai pun jadi. Ya betul. Banyak sekali ya cerita-cerita mistis di kampung kita ya. Duduk sama, Oh iya. Ya duduk sengir. Nah Oh man, Sip. itu banyak ceritanya bro. Tapi Musik kental. kalian tuh pernah ngeliat secara langsung bentuknya tuh kayak gitu? Pernah? kalau itu sih gue waktu itu pernah sekali lah sama lo kan, yang di bentuknya nggak kelihatan mukanya gitu. Oh di jalan yang Ya, kemarin? yang itu yang di Pengkolan itu tahu kan, yang Oh, di iya. Jalan Raya itu. Yang di Cinyaro itu kan. Jadi di daerah kita tuh ada jalan raya yang namanya. Ya, jalan raya. Cuman pengkolannya tuh kayak es, jadi tajam banget. Ya, Nah, waktu di situ dulu tuh- sih katanya ceritanya ada yang meninggal di sana, jatuh motor dulu katanya. Terus dari bawah ada bis. Kan yang dari itu kan dari atas kan belokannya tajam banget tuh. Mungkin bablas gitu lewat garis lah, jatuh dari sana. Giles lah. Kalau bahasa Kelindes Sunda lah ya. Kelindes. Kan kemarin itu kan sama lo lah waktu kan pas banget adzan maghrib, kata lo kan bilang, lo lihat cewek gak yang di pinggir? Nah, Oke. Gue udah merasakan sebelumnya, cuman gue nggak bilang ya tahu lihat, cuma segitu doang. Kalau yang benar-benar gue lihat itu pokoknya kalau ceweknya menarik, cuman ya begitulah. sorry ya gue potong ya. Soal pakaiannya tuh kayak gimana? Yang gue lihat itu ya gak tahu orang, gak tahu gimana, tapi kalau orang nggak mungkin lah, karena kan bekas hujan juga, gak mungkin. Ke bawah itu pakai celana lepis. Oh, Jin. celana jeans. Jeans. Ya, Itu jeans yang- itu celana panjang apa pendek? panjang, cuman ininya udah sobek. Oh, Ya, udah sobek. Itu apa sih, banyak lumpur-lumpur yang di sana lah.
kan maksud- dekat sawah kan itu. Oh, jadi Ya. kotor ya gitu. Ya celana. kotor, kayak bekas yang jatuh dari sana gitu. Gimana bayang ke bawahnya sih, ke atasnya putih, baju putih, cuman ya kalau ngelihat mukanya sih enggak, dia merendung. Gimana lah kalau kesakitan gitu. Ah. Lu lihatnya itu berdiri apa lagi duduk? Kayak meringis mungkin ya. Makan Ya malam. ya semacam gimana sih, kalau jongkok kan ke bawah banget itu. Ya. Ini sebelum jongkok apa sih ya namanya? Ya Jongkok maksudnya gitu. tadi kan gue bilang kalau bahas lagi di motor tuh gue bilang kan, lu lihat ya di tugu lagi duduk cewek. Ya yang itu. Ah. Iya itu yang gitu mah tahu gua juga ya. Cuma yang ini yang sebelahnya lagi, sebelah kiri Oh itu. jadi lu lihatnya dua. Iya. Terus kata lu tuh kan kemarin gue denger cerita lu kalau lu itu sampai dimimpiin sama dia. Betul itu baru sekali ini, baru ya selama saya hidup lah itu. Baru kali ini saya juga ya kemarin didatengin ya yang kayak gitu ya di tempat mimpi gitulah. Dia berbicara, tolongin dong, bilang ke keluarga saya, soalnya saya masih ada yang ketinggalan di sana. Saya gak bicara soalnya apa, keluarga bukan ya mau saya tolongin, gak tahu Ya, kalau orang mana Ya. atau gimana gitu kan. Saya diam aja di sana, cuma ngucapin 2 kata doang dari saya, mohon maaf sebelumnya, saya gak bisa membantu, udah segitu aja. Apa yang anda sampaikan itu bukan 2 kata ya. satu Ya, kalimat. ya cerita saya fakta sekali ya, meskipun ya berhalusinasinya di lewat mimpi atau gimana, tapi itu baru pertama kali saya mimpi kayak gitu seumur hidup saya sampai segede gini gitulah. Oke. Baru sekali Ini kali. menarik ceritanya nih. ya mungkin agak mirip lah sama mimpi gua kan yang Oh, iya. sering diceritain. Hmm. Gimana tuh? Dia belum tahu ya? Belum. Belum tahu. Oke, jadi ceritanya itu malam minggu pas jam 10 malam itu kan gue lagi nonton bola. Pas jam 11-nya itu baru 1 babak lah. Dan gue udah ngantuk banget, langsung gue tidur. Terus gue kebangun jam setengah dua malam. Gara-gara gue mimpi. Jadi di mimpinya itu gue lagi di depan rumah, mungkin sekitar jam 1:30 siang di mimpi itu. Gue duduk di, siang ya? oh iya di mimpinya ya. Gue duduk depan rumah, terus ada teman gue dari ketemu itu apa ya dalam bahasa Indonesia ini? Ke atas. Dari atas lah, dari atas itu ada teman gue namanya Rijal, tau lah Rijal, si Rigagah. Dia dari atas bawa motor, udah kelihatan sih dari jauh, pasti habis pulang dari rumah temannya lah. Pas depan rumah gua langsung gua tanya, Jal, udah masa sunat kan? Jal geus di mana? Itu baturan sana, itu si juga lah gitu. Tapi dia bawa cewek. Posisinya Ya dia bawa cewek, tapi ceweknya itu menurut gua cantik lah, dan rambutnya panjang, pakai baju kayak gaun lah, putih, gaun. kayak Oh, apa ya? misalnya gue potong ya. Tapi lu Pak lihat mukanya jelas nggak? Mukanya gua lihat jelas, Jelas banget. cantik ya. Dan pas gua tanya Jal nges di mana, Jal dari mana, si ceweknya itu noleh ke gua sambil senyum ya, sambil senyum, Anjing. sambil Ini senyum. gue udah tahu ceritanya tapi anjing. Cuman kayak gini nih, kayak nah gitu, tapi balik seri, Iya. tapi gelis cok, ente serem di nang mimpi eta, agak sinis. Mana apa tuh? Lu tau gak? Astagfirullahaladzim, ya Allah, cekurang teh ya Allah. Tau gak kayak orang ngelirik tapi agak sinis. Ya. Tapi ini senyum biasa gini. Tapi bukannya nggak pucat kan? Mukanya bersih, bersih lah, nggak pucat, fresh itu mukanya. Pas ngelewat rumah gua kan langsung ke apa ya? Belakang. Ya langsung ke belakang. Ada yang nanya nenek-nenek, gini, Rijal, bedal bahasa Sunda kan? Rijal maneh mah uyuhan mawa awewe anu geus eueuh.
Terus si ceweknya itu kedengeran ketawa. Oh, Ketawa ini gitu. gitu aing merinding cok. Nah, pas dia udah lewat di situ gua kayak ngerasa aneh. Maksudnya apa yang nanya gitu, nanya Jal, kamu apa ya, kalau dalam bahasa Indonesia kok berani bawa cewek yang udah nggak ada. Nah, pas itu udah lewat, gue kepikiran di situ dalam mimpi itu. Gak lama kemudian gue bangun. Pas bangunnya itu gue ngerasa mimpi itu kayak nyata. Mimpinya itu. Nah, gue penasaran, gue langsung tanyain ke si Rijalnya. Langsung baca, Jal, emang lu bener barusan abis pulang dari rumah temennya lah si yang situ, si Jugat. Ternyata, oh iya bener, emang kenapa? Oh ternyata gue bener. Nggak apa-apa sih, nanti gue ceritain lah. Ternyata mimpi gue itu bisa dibilang mungkin kenyataan ya, karena posisinya itu si Rizal benar habis pulang dari rumah temennya. Tapi di pas gue bangun itu jam 1:30, di mimpinya itu sama 1:30 tapi siang. Oh ya. Oh jadi ada pergantian hari. Ya. Kayak di mimpi tuh kelihatannya tuh kayak siang ya? Iya siang, emang siang kalau di mimpinya itu. Jam 1:30. Dan lu terbangun di jam yang sama tapi iya, gue terbangun di jam yang sama dan gue langsung nanyain ke dia, ternyata bener dia habis pulang dari rumah temennya. wow, ngeri cowok. Menarik guys, ini mah sambil merinding banget ini mah, Rasa bukan sambil lagi gitu maksudnya. Belum. yang bertanya itu siapa ya? Keluyuhan itu. Oh nenek itu tuh. Dan gue baru tahu juga, baru apa ya, belum pernah dengar suaranya itu. Yang pasti suara nenek-nenek lah. Dan itu tuh jelas banget. Jelas dan mungkin neneknya itu udah meninggal kayaknya, yang nanya itu. Ya bisa jadi mungkin kayaknya yang di bawah itu mungkin itu gitu. Ya bisa jadi, karena kan posisinya dia sendiri pulangnya, si Rijalnya itu. Itu posisi si Rijal nggak nanya sama lu gitu apa gimana gitu di motor? Iya kan gua tanya, Jal, geus di mana? Titen Jugat Yan. Oh heeh. Pas si ceweknya noleh itu. Nah pas si ceweknya itu, pas gua tanya itu kan si ceweknya sambil noleh. Kayak pas mau noleh ke guanya itu kayak sinis dulu pandangannya gini nih. Nah langsung senyum ke gua gitu. Di mata dulu baru. Ya baru senyum gitu. Cuman gua di mimpinya itu nggak ngerasa serem, malahan gua suka sama si ceweknya itu. Oh, Cantik banget. Ya? Ya di bawah itu kan memang kental banget ya dari dulu, banyak cerita-cerita. Apalagi kan pas minggu-minggu kemarin, bulan kemarin kan gua sering cerita di sini ada apa. Malah lebih parah sekarang sih kalau dibanding dulu. Kayak langsung apa ya, kalau sekarang mungkin bisa dibilang bilang apa ya, langsung itu vulgar lah gitu, kayak langsung banget gitu. Kejadiannya nyata banget gitu. Kalau dulu kan cuma cerita-cerita dari orang ke orang kan. Belum ada itu ya, belum ada pembuktian mungkin. Iya, kalau dulu cuman mitosnya. Di sini sekarang itu kejadiannya sekarang ya, kejadian itu ternyata yang diceritain orang itu ada benernya. Cuman ada beberapa kisah, bukan kisah ya, cerita masyarakat setempat yang belum pernah gue ngalamin lah. Kayak mungkin gue gak bisa disebutin sih di sini. Masih gue anggap mitos lah, karena gue belum ngalamin kejadian tersebut. Ada beberapa lah.